Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Kali ini kita akan melihat surah At-Takwir ayat 15 sampai 23. Sebelum kita membahas topik kita, jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share agar makin banyak orang mendapatkan pencerahan. Dalam studi kali ini, kami tidak mau membahas atau mengulas soal tafsir ya atas ayat Al-Qur'an surah At-Takwir ayat 15 sampai 23. Kami hanya sekedar mau mengajak Anda untuk membaca teks Al-Qur'an itu dengan nalar akal sehat ya. Nah, dari sana Anda sendiri dapat menilai apakah tafsir selama ini sesuai atau tidak, ya. Nah, jadi syarat untuk mengikuti studi ini adalah akal sehat. Jika Anda tidak punya akal sehat, dilarang keras mengikuti studi ini, ya. Nah, jadi kita buka teks kita ya, di sana kita temukan ayat sebagai berikut ya. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar lagi terbenam, demi malam apabila telah larut dan seterusnya ya. Nah, inilah ayat Al-Qur'an surah At-Takwir ayat 15 sampai 23. Umat Islam sangat yakin apa yang tertulis ini merupakan wahyu Allah. Dengan kata lain, yang tertulis ini diyakini sebagai kata-kata Allah. Meski kalau kita menggunakan akal sehat, haruslah kita katakan, tidak semua yang tertulis ini adalah perkataan Allah. Kata-kata yang ada dalam tanda kurung dapat dipastikan merupakan tambahan kemudian yang bukan berasal dari Allah, melainkan dari tangan-tangan manusia. Jadi, sejatinya kata-kata Allah yang asli itu adalah seperti ini, ya. Jadi kita hilangkan kata-kata yang ada dalam tanda kurung. Nah, jika kita membaca teks asli kata-kata Allah itu, apa yang terjadi? Apa yang kita temukan? Justru kebingungan. Karena apa? Karena di sana tidaklah jelas. Ya. Nah, misalnya kalimat kedua, sesungguhnya itu benar-benar firman utusan yang mulia, yang memiliki kekuatan dan kedudukan tinggi di sisi, yang memiliki arsi, yang di sana ditaati lagi dipercaya. Temanmu itu bukanlah orang gila. Nah, dan seterusnya. Yang dijumpai setelah kita ambil kata-kata Allah yang asli, yang ditemukan adalah kebingungan. Kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan, ya. Nah, di sini kita mau mengajak Anda untuk berpikir kritis, ya. Nah, yang pertama, surah ke 81 ayat 15 sampai 23 ini, apakah ini merupakan firman Allah atau sebagaimana tertulis firman utusan yang mulia? Nah, karena ada kesan firman utusan yang mulia ini bukanlah Allah. Utusan yang mulia ini bukan Allah. Tidak jelas siapa utusan yang mulia. Muhammad juga utusan Allah. Dia juga adalah manusia mulia. Itu ya. Jadi bingung kan? Kita bisa bertanya lagi apakah kalimat di atas itu ya, ayat-ayat Al-Qur'an di atas itu ini
wahyu Allah yang diucapkan ke Muhammad, ya, itu. Kalau seandainya ini kalimat Allah yang diucapkan Allah kepada Muhammad, kenapa kata dia itu ditafsirkan Muhammad, temanmu itu Muhammad? Ya kan? Kan agak aneh. Kalau Allah kepada Muhammad itu berarti Muhammad sebagai orang kedua. Kata dia itu orang yang ketiga di luar dari Allah dan Muhammad. Demikian juga temanmu, ya. Jadi, ya, pastinya dia itu bukanlah Muhammad. Temanmu itu bukanlah Muhammad. Justru temanmu itu ditafsirkan sebagai temannya Muhammad, bukan Muhammad. Ya. Jadi kalau dikatakan ini wahyu Allah kepada Muhammad, jelas-jelas ini keliru. Ya, tidak sesuai dengan tafsiran. Ya. Ataukah ini wahyu Allah ke Jibril? Sama. Jika ini wahyu Allah kepada Jibril, maka bisa dikatakan teman-teman Jibril itu adalah Muhammad. Dan dia itu adalah Muhammad. Tetapi di sini berarti haruslah dikatakan Muhammad bukanlah penerima wahyu, tetapi Jibril. Sekali lagi, bisa kita katakan ini tidaklah benar. Apakah bisa dikatakan Jibril kepada Muhammad? Kalau dikatakan Jibril kepada Muhammad, berarti kalimat di atas bukanlah kalimat Allah. Ya. Dan kata dia temanmu itu juga tidak sesuai dengan konteks ini. Ya. Ini. Kita dapat mengajukan pertanyaan lain. Ya. Misalnya, siapa yang dimaksud dengan aku di awal kalimat tadi? Apakah aku itu Allah Subhanahu wa taala atau Jibril ataukah Muhammad? Ya. Nah, jika aku itu ditafsirkan sebagai Allah, menjadi pertanyaannya, kenapa Allah harus bersumpah? Kepada siapa? Untuk siapa Allah bersumpah? Kan agak aneh. Allah itu sampai bersumpah segala untuk meyakinkan orang. Ya, kan agak aneh, tidak masuk akal. Itu. Ya. Jika aku itu adalah Jibril, ya, selain tadi sudah dikatakan bahwa itu menjadi perkataan Jibril bukan wahyu Allah, menjadi pertanyaan siapa yang dimaksud utusan yang mulia? Ya. Siapa yang berkekuatan dan berkedudukan tinggi? Semuanya tidaklah jelas. Jangan-jangan kalimat di atas ayat 15 sampai 23 itu merupakan ucapan Muhammad yang dijualnya sebagai wahyu Allah. Namun ini juga ada problematiknya, ya. Siapa temanmu? Ya. Siapa yang dimaksud dengan dia? Tampak jelas Muhammad bukanlah penerima wahyu. Ini bertentangan dengan keyakinan umat Islam selama ini bahwa hanya Muhammad sebagai penerima wahyu. Nah, dari pemaparan di atas kita dapat mengatakan bahwa surah At-Takwir ayat 15 sampai 23 ini, ya, di mana kalau kalimat aslinya itu menjadi tidak jelas, ya, haruslah dikatakan bahwa ke semua ayat ini bukanlah wahyu Allah. Karena apa? Ya, tidak jelas. Ya. Harus dikatakan juga bahwa karena surah At-Takwir ini ada dalam Al-Quran, maka dapatlah dikatakan Al-Quran adalah kitab yang tidak jelas. Al-Quran adalah kitab yang membingungkan.
dan juga Al-Quran adalah kitab yang kacau. 3 poin ini membuat kita harus menyimpulkan Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Sekian dan terima kasih.